Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di ruangan ini. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul hari ini di ruangan ini. Salawat dan salam juga tercurah untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita masuk dalam zaman yang penuh keterangan dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Hari ini saya berdiri di sini untuk berbagi. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal selaku Kepala Sekolah SMP Islam Fitrah Al-Fikri yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ya, hari ini saya akan berbagi, teman-teman, berbagi mengenai apa yang sudah saya pelajari di kegiatan yang sedang saya ikuti, yaitu pendidikan calon guru penggerak. Hari ini saya akan berbagi mengenai aksi nyata modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya punya pertanyaan. Yang pertama, jika murid melakukan kesalahan, apakah memberi hukuman adalah hal yang tepat? Apakah solusi yang tepat? Nah, silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan pendapatnya. Kalau siswa melakukan kesalahan, anak-anak kita melakukan kesalahan, lalu kita beri hukuman, apakah itu hal yang tepat? Boleh? Mungkin Bapak Tifta? Menurut saya kurang tepat, Bu Reni. Alasannya kenapa? Alasannya karena kalau kita memberi hukuman atau memberi konsekuensi itu kalau bisa yang mendidik gitu, sehingga siswa juga dapat lebih terangsang lagi dalam belajar. Jadi tidak semata-mata kita memberikan hukuman, tapi bagaimana kita lebih merespon atau merangsang teman-teman yang melakukan kesalahan agar bisa memperbaiki kesalahannya dan lebih belajar lebih baik. Oke, berarti belajar dari kesalahan tidak bisa kita lakukan dengan memberi hukuman seperti itu, Pak Mita. Oke, sekarang saya punya pertanyaan yang kedua. Nah, tadi kan anak melakukan kesalahan. Sekarang kalau anak-anak melakukan hal yang baik, apakah dengan memberikan penghargaan merupakan hal yang tepat? Tepat. Oh, menurut Bu Dewi tepat. Alasannya bagaimana, Bu Dewi? Tepat karena ketika anak melakukan hal yang baik, kita harus langsung memberikan apresiasi supaya apa? Supaya hal baik itu diteruskan seperti itu. Oke, berarti untuk mengapresiasi hal baik yang sudah dilakukan anak, kita berikan penghargaan. Oke, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Miftah. Nanti jawaban teman-teman akan kita dapatkan selama sesi belajar kita hari ini. Nah, hari ini saya akan berbagi atau kita akan belajar bersama mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, semuanya ini akan terkait dengan budaya positif yang akan kita bangun bersama-sama di sekolah kita. Nah, sebelum kita masuk ke perubahan paradigma belajar, kita coba dulu nih. Ada yang duduknya berpasangan. Coba misalkan Bu Dewi menjadi A, Bu Winda menjadi B. Ya, yang lain juga seperti itu. Nah, A adalah seseorang yang mengepalkan tangannya. Dia mengepalkan tangannya, memegang sesuatu yang sangat ia hargai dan bagaimanapun caranya harus dia pertahankan. Sedangkan B, dia adalah yang bertugas untuk bagaimana caranya A itu untuk bisa membuka kepalan tangannya. Yuk kita coba dulu. Bu Dewi jadi A, Bu Lina jadi A, boleh Bu Winda dan Bu Nur. Mana yang A, mana yang B, Pak Amin dan Pak Husni. Oke, Pak Mita sama saya aja. Sama Pak Iqbal boleh. Ya. Dengan segala cara berusaha membuka, boleh misalkan dipelototin boleh, 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 boleh. Iya. Jadi bagaimana
apakah berhasil membuka kepalan tangan A? Tidak. Tidak. Nah, kita simpulkan dari permainan A dan B. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Siapa yang memegang kendali dalam diri kita? Adalah diri kita sendiri. Ya, kita yang memutuskan. Kita jadi A, kita yang memutuskan. Apakah kita tetap bertahan sekuat tenaga, ataukah kita akan membiarkan tangan kita terbuka? Nah, inilah perubahan paradigma belajar yang akan kita bahas secara bersama-sama. Oke, menurut William Glasser ada teori kontrol. Nah, ada miskonsepsi selama ini. Miskonsepsinya itu seperti yang kalau kita berlaku A, maka orang akan A. Kalau kita baik, orang akan baik. Seperti itu kan ya Bapak Ibu ya? Kalau kita buruk, orang lain akan buruk. Tapi apakah selalu berlaku seperti itu? Tidak. Kadang-kadang kita udah jadi orang baik banget. Tapi ada nggak yang nggak suka sama kita? Ada, banyak. Nah, ilusi kontrol yang selama ini seperti itu yang berkembang. Jadi kita merasa kita sebagai guru kita bisa mengontrol murid. Nah, tenang ya, anak-anak tenang nggak teman-teman? Belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang tenang. Tenangnya sebentar atau lama? Sebentar. Habis itu mereka akan ribut lagi. Itu yang kita pikir. Kita bisa mengatur anak-anak. Kita bisa mengontrol anak-anak. Lalu yang kedua, bahwa penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Seperti tadi Bu Dewi bilang, dapat penghargaan itu positif loh. Kita kasih penghargaan itu positif loh. Tapi bagaimana apa yang terjadi kalau saat itu kita nggak punya sesuatu untuk dibagi? Apakah anak-anak tetap akan berlaku baik? Nah, iya atau enggak? Belum? Tentu ya. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti misalkan kalau merasa bersalah, ayolah nak, ayah sudah bekerja, yuk belajarnya yang baik gitu. Nah, apakah anak akan berubah setelah diberikan masukan seperti itu supaya merasa bersalah? Belum tentu ya. Nah, jadi kita akan membandingkan ya dari teori kontrol yang miskonsepsinya sekarang kita ubah. Awalnya ada teori stimulus respon. Kita melakukan A secara kontinu, maka nanti perilaku A yang akan terbentuk dari orang lain. Kita lihat dulu perbedaannya. Kalau dari stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Misalkan mereka memandang hal yang sama. Bapak Ibu kalau ke sekolah tujuannya apa? Bekerja, mengajar. Mengajar siapa? Anak-anak. Lalu kita lihat, anak-anak tujuannya sama ke sekolah? Belajar. Sama tujuannya. Apakah tujuannya mau belajar? Bisa. Ya, bisa. Ada yang tujuannya mau ketemu teman? Ya. Ada. Ada yang tujuannya mau dapat uang saku? Ada. Artinya sama atau tidak tujuan kita? Beda. Berbeda. Kalau menurut teori kontrol kita punya kebutuhan yang sebetulnya berbeda. Lalu kalau stimulus respon kita melihat semuanya itu hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol kita punya gambaran yang berbeda. Jadi ada kita itu melihat dari beberapa sisi kalau menurut teori kontrol. Sama dengan yang gambar ini. Pernah lihat Bapak Ibu? Pernah. Iya. Yang dilihat apa? Wanita. Oke, wanita. Oke, ada yang lihat wanita muda, ada yang melihat nenek-nenek. Kalau kita lihat wanita muda betul atau salah? Betul. Kalau kita lihat nenek-nenek betul atau salah? Betul. Jadi sebetulnya kita tidak ada yang salah. Sama halnya dengan ini. Kalau si A lihat itu angka 6, si B lihat itu angka 9. Gitu. Dua-duanya adalah benar ya. Jadi kalau teori kontrol seperti itu, kita punya gambaran yang berbeda tergantung dari sudut pandang kita. Lalu kalau teori respon, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain supaya berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa orang lain itu punya pandangan yang berbeda. Kalau teori stimulus, kita berperilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Anak ngobrol di kelas, kita sebel nggak Bapak Ibu? Iya, berisik banget. Kita kan mau ngajar gitu ya. Tapi kita memandang itu kesalahan kalau respon. Tapi kalau teori kontrol, kita memandangnya dengan cara yang berbeda. Kenapa sih dia ngobrol? Gitu. Apakah cara mengajar saya yang membosankan? Apakah yang dia obrolin sebetulnya terkait dengan pelajaran? Gitu. Ataukah dia sebetulnya anaknya yang aktif banget? Dia butuh sarana untuk mengekspresikan apa yang dia suka. Nah, kalau
Stimulus respon sama ya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau terkontrol kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu kalau stimulus respon memaksa ada pada saat bujukan gagal. Suka begitu nggak Bapak Ibu? Kita akhirnya memaksa kalau kita membujuknya gagal. Yang punya anak nih biasanya handphone ya, sudah Kak main handphonenya, nggak didengerin, 2 kali 3 kali nggak didengerin. Biasanya apa yang kita lakukan? Ya, nadanya tinggi atau kita ambil dengan paksa. Tapi kalau teori kontrol tidak begitu. Kita berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan. Kak, main handphonenya sudah nggak digubris. Oke. Kakak mau main handphone sampai jam berapa? 10 menit lagi ya? Oke, dia enggak mau 10 menit lagi. Oke, kakak maunya berapa? 15 menit lagi. Lihat di jam berapa kita harus berhenti. Nah, kalau teori kontrol kita memberikan pilihan gitu. Lalu kalau stimulus respon berpikirnya menang kalah. Saat saya berhasil mengendalikan orang lain, maka kita adalah pemenang. Tapi kalau teori kontrol kita win-win solution. Jadi sama-sama menang. Sama-sama tidak ada yang tersakiti ya. Oke, berikutnya kita masuk ke disiplin positif ya. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin? Boleh dari Pak Amin dulu. Tegas. Oke, Pak Husni? Sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Bu Indah? Peraturan. Bu Widya? Keras. Oke. Bu Nur? Sesuai pada porsinya. Oke. Bu Lita? Saya absen sekalian. Apa disiplin Bu Lita? Menakutkan. Menakutkan gitu. Bu Lina? Teratur. Bu Dewi? Tepat waktu. Pak Miftah? Sesuai peraturan. Nah, rata-rata kita akan Pak Iqbal, kalau disiplin di kacamata Pak Iqbal seperti apa? Positif ya. Oke. Hampir semuanya kita itu punya persepsi kalau disiplin itu adalah aturan, taat aturan, semuanya sesuai seperti itu. Nah, sama atau beda dengan makna disiplin positif yang akan kita pelajari bersama. Oke, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, nah kita itu kalau di CGP kita dasar belajarnya dari pemikirannya beliau. Beliau menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu sifatnya self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi intinya kalau kita menurut Pak Ki Hajar, disiplin itu asalnya dari dalam diri. Oke, harapannya pasti begitu ya Bapak Ibu ya. Disiplin itu munculnya dari dalam diri. Tapi kalau kita tidak mampu, misalkan anak-anak kita harapkan muncul disiplin dari dalam diri. Tapi kalau anak-anak belum mampu, berarti butuh penguasa lain. Siapa penguasa lainnya? Kita, salah satunya ya, guru-guru. Dan itu berada dalam suasana yang merdeka. Berarti penerapan disiplinnya berada dalam suasana yang merdeka. Yang merdeka itu kayak gimana sih? Senang, ya kan? Nyaman, tanpa tekanan. Nah, harapannya seperti itu. Ternyata pemikirannya Ki Hajar Dewantara ini sama dengan Diana Gosen. Dia menyatakan disiplin itu sebetulnya adalah belajar. Nah, similar dengan kata disciple. Disciple itu artinya murid. Dan berarti di sini murid itu akan belajar, dia itu pengikut, tapi dia paham. Kenapa dia mengikuti A? Kenapa dia harus datang tepat waktu? Kenapa dia harus tertib mengumpulkan tugas? Nah, jadi dia paham mengapa dia harus melakukan itu. Kalau itu sudah muncul rasa paham, artinya sudah muncul motivasi intrinsik. Sama nggak dengan pemikirannya Ki Hajar tadi, Bapak Ibu? Sama ya? Artinya muncul dari dalam diri terlebih dahulu. Oke.
Nah, artinya murid itu jadi pribadi yang merdeka. Yang merdeka berarti dia sudah paham disiplin, dia sudah bisa memunculkan disiplin diri, sudah muncul motivasi internal dari dalam diri mengapa dia melakukan hal tersebut. Nah, ini yang sedang dibangun oleh pemerintah kita. Berusaha diwujudkan dalam apa Bapak Ibu? Yang sekarang lagi didengung-dengungkan, profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya dengan penanaman ini, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai baik tersebut dapat muncul dari dalam diri anak-anak secara ini ya, terinternalisasi tanpa paksaan. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Oke. Lalu, nah berarti kesimpulannya disiplin positif itu bukan taat yang menegangkan ya Bapak Ibu ya. Tadi kan kesannya aturan yang banyak, yang tegang, yang takut kalau melanggar akan dihukum. Nah, jadi disiplin positif itu adalah kita belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, apa tujuan mulianya? Kita bisa melakukan kebajikan-kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu apa sih? Kalau kita dengar kata bajik, kebajikan yang terlintas apa Bapak Ibu? Kebaikan, betul. Tapi sifatnya universal, berarti menyeluruh. Nilai baik yang berlaku secara umum. Di Indonesia akan dikatakan baik. Nanti saat kita pergi ke luar negeri, hal itu juga dikatakan baik. Tidak hanya berlaku untuk kita sesama manusia, karena universalnya nanti bisa mencapai tingkatan yang lebih jauh. Misalkan dengan makhluk Allah yang lain, hewan, tumbuhan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti misalkan kita mungkin pernah tahu nggak Bapak Ibu, ada komunitas yang cat lover, dia ngumpulin kucing-kucing yang terlantar. Nah, berarti kebajikan dia bukan hanya berperi kemanusiaan ya, tapi dia menyayanginya itu sudah betul-betul makhluk Allah yang lebih luas. Atau juga ada komunitas yang sangat cinta dengan hutan kita, karena melihat kondisi hutan yang terbakar, akhirnya beliau tergerak hatinya. Nah, itu kebajikan yang bersifatnya universal. Oke. Lalu bagaimana cara kita? Oke, berikutnya perilaku dulu. Nah, tadi kan sudah disiplin positif. Orang melakukan ada alasannya, motivasi melakukan sesuatu. Ada tiga alasan menurut Diana Gosen. Yang pertama, menghindari rasa tidak nyaman dan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan atau pribadi yang sesuai dengan nilai yang dia yakini. Nah, kita merefleksikan bersama Bapak Ibu. Ya, kalau kita melakukan sesuatu, misalkan ya, kita ambil contoh yang sederhana. Datang ke sekolah tepat waktu. Alasannya yang mana? Kenapa Bu Lita datang sekolahnya tepat waktu? Bahkan sebelum waktunya. Nah, yang mana Bu Lita? Apakah menghindari rasa tidak nyaman? Mungkin nanti ditegur? Atau sesuai dengan peraturan. Oke, berarti Bu Lita sesuai dengan peraturan menjadi orang yang diinginkan. Oke. Kalau Bu Widya, alasan Bu Widya datang ke sekolah tepat waktu? Dua sih, menghindari rasa tidak nyaman sama menjadi orang yang diinginkan. Oke, berarti masih ada hal yang membuat tidak nyaman ya. Kalau Pak Amin? Pribadi yang sesuai dengan nilai yang diambil. Oke, Masya Allah. Berarti Alhamdulillah ya teman-teman, motivasi intrinsiknya ini sudah tinggi gitu. Tapi kita tidak bisa menutup mata. Memang kadang-kala ada orang-orang yang dia mengikuti peraturan karena dia menghindari rasa tidak nyaman. Tidak nyaman apa? Satu, ditegur atasan. Kalau ditegur pasti kita rasanya gak enak ya. Atau disindir gitu. Ditegur sih kalau private mungkin hanya kita, tapi kalau disindir rasa tidak nyamannya pasti lebih besar. Nah, atau ada juga orang yang mentaati peraturan karena apa? Karena ada imbalan, ada penghargaan, gitu. Ada
penghargaan untuk karyawan teladan, ada imbalan untuk bonus, ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan nggak ada imbalan tersebut, tidak ada bonus-bonus tersebut, apakah kita akan datang tepat waktu? Kalau tidak ada Kalau itu, tidak ada tetap. imbalan, apakah kita akan datang tepat waktu, Bapak Ibu? Tepat. Tepat, ya. Berarti motivasi intrinsik kita sudah terbentuk. Ada imbalan atau tidak, kita tetap datang tepat waktu. Kita tetap mengajar dengan baik, ya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara tepat menerapkan disiplin positif? Oke, ada 3 hal. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang paling tepat? Kalau hukuman, ada kebayang hukuman seperti apa? Udah. Konsekuensi? Sudah. Restitusi? Belum. Oke, restitusi itu kalau hukuman, nanti kita lihat dulu deh. Kita bahas satu-satu. Kita cek kasusnya dulu. Oke, yang pertama. Minus poin karena berbicara kasar. Masuknya hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi karena dia bicara kasar maka dia minus poin. Poin. Yang kedua, lari 10 keliling lapangan karena terlambat. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Oke, ini masih ada dua suara nih saya dengar. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, ya. Oke, yang ketiga, membersihkan coretan di meja tulis. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Nanti setelah ini kita bahas dulu. Oke. Restitusi menurut Bu Indah, menghafal Quran karena tidak mengumpulkan PR. Restitusi kayaknya. Restitusi. Oke. Murid terlambat, guru menanyakan alasan, menanyakan keyakinan kelas, dan menanyakan solusinya agar tidak mengulanginya. Itu restitusi. Oke, kita lihat dari jawaban kita tadi sudah betul atau salah, kita lihat perbedaannya. Oke. Kalau hukuman itu sifatnya spontan, berarti tidak terduga, tidak ada aturan tertulisnya. Hukuman itu sifatnya seperti itu. Lalu meninggalkan rasa tidak nyaman. Bahkan tidak nyaman itu sangat panjang sampai menimbulkan trauma. Ada nggak teman-teman yang masih ingat kejadian waktu sekolah dulu yang membekas sampai sekarang karena hukuman ini? Ada. Nah, itu sifatnya hukuman gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sampai berpuluh-puluh tahun masih ingat rasanya gitu ya. Sakitnya, sedihnya, marahnya kita masih ingat. Orangnya juga. Kalau ketemu gimana Bu Rita? Iya. Sudah nggak ada, Bu. Oh, udah nggak ada. Berarti kita maafin aja ya Pak ya. Ya, semoga Allah mengampuni beliau. Oke. Lalu kalau hukuman itu sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Nah, murid-murid ada mungkin anak-anak dengan pribadi yang berani ya, dia nggak takut gitu ya, mau dihukum bagaimanapun dia nggak takut. Nah, hukuman berarti tidak akan berjalan. Sifatnya biasanya memaksa. Nah, dibuat oleh guru atau sekolah. Itu hukuman. Lalu apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi, di sini murid sudah paham, ada aturannya dan ada konsekuensinya. Ya, kalau aku melakukan A, maka aku harus B. Biasanya masih menimbulkan rasa tidak nyaman. Saat kita melakukan kesalahan, kita tahu ini kita melanggar, kita tahu konsekuensinya apa, tetap kesel nggak biasanya? Kalau misalkan gini, apa ya? Kayak kita ya, terlambat, apa yang didapat murid? Minus. Nah, kalau kita jadi murid saat kita tahu minus 1, rasanya iya, berkurang. Iya, poinnya ini. Nah, ada rasa tidak nyaman. Tapi biasanya hanya sebentar, tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Karena kita sudah tahu, ya kan kita salah. Itu konsekuensinya. Lalu biasanya guru menyatakan aturan, melakukan peringatan dan melakukan konsekuensi. Aturannya A. Lalu kamu terlambat, konsekuensinya apa? Nah, biasanya seperti itu. Dan biasanya monitoring dari guru itu harus berjalan terus-menerus. Itu konsekuensi.
Lalu kalau restitusi bedanya apa? Restitusi itu dia penguatannya lebih jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena restitusi memunculkan kesadaran diri, memunculkan solusi dari dalam diri. Masalahnya terpecahkan karena anak yang berpikir bagaimana supaya saya tidak melakukan hal yang sama. Kontrolnya ada di dalam diri dia. Dan biasanya bisa menguatkan keyakinan kelas dan membimbing kerangka berpikir bagi si murid. Nah, ini kalau dari ketiganya, mana yang paling tepat Bapak Ibu? Restitusi. Yang selama ini kita lakukan yang mana? Konsekuensi. Berarti masih bagus ya? Kita tidak dalam posisi menghukum. Iya, masih hijau. Nah, nanti kita akan perlahan-lahan bergerak ke yang warna biru. Nah, berarti disiplin positif tadi dengan restitusi bisa kita wujudkan. Nah, yang lainnya yang bisa kita lakukan adalah dengan membentuk keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan aturan kelas? Bedanya apa? Keyakinan, aturan. Kalau aturan sudah ditetapkan. Oke, aturan sudah ditetapkan. Ya. Oleh siapa? Oleh guru. Oleh guru. Ya. Lalu kalau kalau keyakinan mungkin apa namanya? Ya, kesadaran sendiri Oke. dan kita juga ikut sumbangsi dalam menetapkan aturan kelas. ya, ada muncul dari dalam diri, ada peran kita juga dalam membentuk keyakinan kelas. Wah, Bulita keren banget nih. Bulita ada. Balik kelas. Mantap. SMA. Oke. Betul yang sudah dijawab oleh Bulita ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara yakin, kita percaya yang kita lakukan adalah hal yang baik. Saat kita yakin, maka kita akan melakukan hal yang baik. Aturan ini baik loh, tapi kalau kita nggak yakin bisa jalan nggak? Tidak. Jadi kita harus yakin dulu, baru kita bisa menjalankan semuanya dengan baik. Nah, kita lihat bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa yang diyakini? Tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Berarti sebetulnya keyakinannya apa? Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya kita menghormati, kita komit. Atau yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kita menghormati orang lain. Jangan berlari di lorong. Keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Ya, berarti kalau keyakinan itu betul-betul kita muncul dari dalam diri. Atau kalau dalam keseharian kita deh Bapak Ibu, kita pakai helm. Buat apa? Keselamatan ya. Bukan takut ditilang. Ya, kalau kita sudah yakin itu untuk keselamatan, berarti itu adalah hal yang sudah kita yakini dengan baik. Lalu, nah, belum yakin. Oke. Nah, kalau kita simpulkan, keyakinan kelas itu isinya nilai kebajikan, menekankan pada keyakinan seseorang, lalu akan muncul motivasi intrinsik, kita melakukan sudah dari dalam diri, dan pada akhirnya kita akan melakukan dengan kesadaran penuh. Itu keyakinan kelas. Ya. Nah, sifatnya bagaimana? Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Abstrak itu ya mengawang-awang ya. Ya, sifatnya abstrak. Sifatnya universal, pernyataan yang universal. Kalimatnya kalimat positif. Kita buatnya tidak terlalu banyak dan dapat diterapkan, dan seluruh warga berkolaborasi. Bedanya di mana dengan aturan kelas, Bapak Ibu? Kalau aturan kelas itu sifatnya tidak abstrak. Tidak abstrak. Atau kita bayangkan aturan sekolah kita deh. Kalau kita lagi sosialisasi, ya Bapak Ibu. Itu kayak udah tertata gitu. Sudah tertata. Jumlahnya bagaimana? Banyak. Terus yang berkolaborasi tidak warga sekolah? Anak-anak ikut menentukan tidak?
tidak. Nah itu bedanya. Kalau aturan kelas itu sudah jadi anak menyimak, anak mengiyakan, anak melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada kolaborasi. Nah, caranya bagaimana menyusun keyakinan kelas? Yang pertama ada curah pendapat dulu. Ini nanti bisa diterapkan ya Bapak Ibu yang menjadi wali kelas ya. Kemarin saya sudah menerapkan di 2 kelas, 8 Arbiluni dan 8 Cheng Ho untuk keyakinan kelas IPS, tapi nanti kita bisa pakai ini secara bersama-sama. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah kita curah pendapat dulu. Awalnya kemarin saya itu curah pendapat ke anak-anak. Kelas impian kalian itu seperti apa? Baru mereka tanya, saya mau kelas yang anti bullying, saya mau kelas yang tidak menyebut nama bapak, saya mau kelas yang rajin bayar uang kas. Nah, saya mau kelas yang rajin piket. Itu kelas impiannya mereka. Berikutnya mereka menuliskan, saya tanya tuh, bagaimana caranya mimpi ini bisa kita wujudkan. Nah, mereka menuliskan di papan tulis. Kalau kita mau kelas yang aturan-aturan, mereka sudah menyatakan keyakinan mimpi kita itu bisa kita wujudkan dalam aturan. Aturannya mereka tulis di papan tulis. Semua anak menuliskan Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu kita ubah. Kan biasanya anak-anak itu masih ini ya. Jangan terlambat datang. Jangan tidak piket. Terus apalagi biasanya jangan berlari. Nah, masih banyak tuh kata jangan-jangannya. Itu kita ubah dulu ke dalam kalimat positif. Lalu setelah kita ubah semua kalimat positif, kita simpulkan. Ada nggak poin-poin yang maksudnya sama? Kayak misalkan piket, bayar uang kas, datang tepat waktu. Kira-kira itu mengerucutnya ke keyakinan apa Bapak Ibu? Datangnya tepat waktu, mengumpulkan tugasnya tepat waktu, bayar uang kas, piket, sesuai jadwal. Mengerucutnya ke apa? Tanggung jawab. Kita sudah dapat berarti satu keyakinan kelas. Nah, kemarin seperti itu, poin-poinnya kita simpulkan jadi punya keyakinan kelas tuh ada berapa? Kemarin ada 5, nggak terlalu banyak. Oke. Berikutnya kita tinjau ulang. Setelah muncul keyakinan kelasnya, kita tinjau ulang. Gitu ya. Tinjau ulang kira-kira ada yang mau ditambah nggak? Ada yang mau dikurangi tidak? Tapi kemarin ada ini ya Bapak Ibu, ada peristiwa lanjutannya. Setelah menyimpulkan keyakinan kelas, mereka itu diperdalam hal-hal apa saja yang merujuk kepada sikap tanggung jawab, disiplin, mencintai lingkungan. Nah, kalau semua sudah ajak, yang terakhir adalah menandatangani keyakinan kelas oleh seluruh warga sekolah. Berarti seluruh warga sekolah itu siapa? Guru, murid, kepala sekolah tanda tangan? Iya. Wakil kepala sekolah juga? Iya. Berarti seluruh warga sekolah. Nah, reaksi anak-anak gimana Bapak Ibu? Waktu kita melakukan kegiatan sih positif ya, antusias. Ya walaupun ada yang 1-2 lah yang masih ngobrol, itu masih dalam taraf wajar. Tapi hal positif yang saya dapatkan saat saya menerapkan ini adalah respon anak-anak itu mereka terpukau. Terpukaunya kenapa? Waktu saya bilang nanti Bapak Ibu guru juga tanda tangan loh. Nah, jadi mereka bilang, wah itu ya Bu ya, berarti ini bukan buat kita saja ya, berarti ini guru-guru juga ya. Nah, itu adalah hal positif dari anak-anak. Jadi mereka merasa ini adalah keyakinan kita bersama. Tapi kalau aturan, anak-anak suka merasa enggak, yang diatur itu hanya murid saja, tapi gurunya tidak. Padahal ya ada juga ya aturan buat kita ya Bapak Ibu, anak-anak nggak tahu. Tapi kan yang mereka pandang itu semua A, B, C, D itu sampai Z itu untuk anak-anak. Itu ya. Hasilnya bagaimana dari keyakinan kelas ini? Ya belum terlihat ya Bapak Ibu ya. Kan ini kita juga kemarin baru dan masih proses. Oke. Nah, jadi lingkarannya seperti ini. Diawali dari kita buat peraturan kelas, kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah muncul keyakinan kelas, anak-anak sudah paham, lalu muncul dalam diri melakukan hal yang sama, insya Allah lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang positif. Tidak ada pembulian gitu ya, semua bertanggung jawab,
terus apa namanya, semuanya saling menyayangi. Ideal banget ya Bapak Ibu ya. Iya. Ideal banget, indah banget ya. Baru nanti budaya positif itu bisa muncul di lingkungan sekolah. Kita awali dari kelas kita dulu. Harapannya kan kalau kebaikan itu kayak pay it forward ya. Kita awali dari kelas kita, nanti menular sampai akhirnya terwujudlah budaya positif di sekolah kita. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau kita bicara butuh, berarti apa nih Bapak Ibu? Sesuatu yang kita butuh, kita perlu. Kalau tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kita perlu makan. Kalau kita tidak terpenuhi, lapar. Lama-lama wassalam. Iya. Nah, ini ternyata kebutuhan dasarnya yang akan kita bahas ini ada 5 gitu. Dan kita bisa cek dulu ya ke soal berikut yang sudah saya buat. Oke, ada kasus A. Bimo, seorang anak PKB. Dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Saat ditanya Bu Guru, Bimo menjawab, "Aku senang bermain kejar-kejaran dengan Ibu Guru, seru." Nah, kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo apa Bapak Ibu? Kesenangan. Kenapa kesenangan? Karena dia senang berlari-lari. Iya, dia senang berlari-lari. Tuh. Oke. Yang berikutnya, kasus B. Tahun ini Dimas usianya 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih, sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Kata ibunya bertanya, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Dimas berkata, aku bangga dan keren. Kebutuhan yang ingin dipenuhi Dimas adalah, aku bangga, aku bisa, aku keren. Ya, ada senang, ada bebas. Bu Widya, penguasaan. Pak Husni, penguasaan. Pak Amin, penguasaan. Benar? Penguasaan. Pak Miftah, antara kebebasan dan penguasaan. antara bebas dan penguasaan. Bu Dewi, penguasaan. Bu Linda tadi bebas. Bu Lita, penguasaan. Bu Selina, Pak Iqbal, Bebas. kebebasan. Oke, jawabannya adalah penguasaan. Karena dia merasa senang, dia bangga, dia akhirnya bisa menyetir mobil. Dia bangga ada sesuatu yang dia kuasai. Oke, yang berikutnya, ini mirip ya dengan kasus yang pertama, tapi beda kalimatnya. Sama, dan ini dia anak TKB, dia lari-lari ke jalan raya, tingkahnya bingung, gurunya bingung, lalu lari mengejarnya. Dan saat ditanya, jawabannya Dani adalah, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Dani adalah Kebebasan. Kita suka menemukan hal ini nggak Bapak Ibu di kelas? Iya. Iya sering banget ya Bu Indah. Iya, kita lihat ada anak-anak yang mungkin dia tertidur. Berarti ada kebutuhan yang belum kita penuhi untuk anak tersebut, terlepas misalkan memang dia tidurnya malam gitu ya. Kalau kita gali lebih dalam, ada hal-hal yang belum terpenuhi. Ada anak-anak yang ribut terus, berarti ada hal-hal yang belum terpenuhi gitu. Nah, jadi tugas kita sebagai guru, kita menggali apa sih yang dia butuh. Kita sudah belum memberikan apa yang dia butuhkan, seperti itu ya. Oke, setelah kita lihat tadi ya, kita menyadari, oh ada anak yang berperilaku A, ada anak berperilaku B, gitu. Kebutuhannya A, B, C. Nah, kita kembali ke diri kita sebagai guru, gitu. Kita punya posisi kontrol loh sebagai guru di dalam sekolah. Ada 5 posisi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira kalau kita bicara posisi penghukum, seperti apa Bapak Ibu? Penghukum, kayak yang tadi di awal. Penghukum itu berarti yang bagaimana? Kasih tugas atau
Ngasih tugas, ngasih hukuman. Hukuman. Oke, memberi hukuman. Berarti menimbulkan rasa apa tadi? Tidak nyaman, yang panjang. Berkepanjangan. Oke, kita cek ininya dulu deh perbedaannya. Oke, penghukum itu biasanya dia sifatnya kasih hukuman fisik atau verbal. Ya, kalimat yang muncul biasanya patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu yang paling terakhir selesai. Awas kalau terlambat lagi. Nah, biasanya kalimat-kalimatnya nggak enak ya Bapak Ibu ya. Iya. Betul. Akhirnya pada ujung-ujungnya melabel dia yang paling terakhir, dia yang suka terlambat, dia yang paling lambat seperti itu. Itu yang sifatnya penghukum. Lalu kalau pembuat rasa bersalah, gurunya biasanya bersuaranya dengan lembut tapi dalam. Kayaknya lebih ini kayaknya. Horor ya kalau Iya, itu. udah horor. Kalau hukuman kan jelas banget ya, gahar gitu, killer gurunya. Kalau pembuat rasa bersalah itu dia ngomongnya lembut, menciptakan keheningan yang membuat orang lain itu tidak nyaman, bersalah sampai akhirnya rendah diri dengan kalimat ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jika orang tua kamu tahu, bagaimana ini? Pernah nggak kita melakukan ini Bapak Ibu? Pernah ya? Iya. Kita ngerasanya udah betul belum? Saat itu sih betul ya, iya. Tapi kita tidak menyadari gitu. Kita belum sadar bahwa dengan seperti itu tuh anak-anak tuh tidak nyaman karena dia dibuat merasa bersalah gitu. Aku yang harus bertanggung jawab gitu ya. Atas hal-hal tersebut gitu. Jadi dia merasa bersalah sama ayahnya gitu, sama kita gitu. Iya. Lalu yang berikutnya posisinya teman. Nih, posisi guru tidak menyakiti murid. Enak gak Bapak Ibu? Enak ya. Terus biasanya namanya teman berarti dekat ya kita ya. Oke. Kamu tetap mengontrol murid dengan persuasi, dengan mengajak menggunakan kedekatan. Jadi kita manfaatin nih kedekatan kita sama anak-anak. Gitu. Nah biasanya ada efek humor di dalam pendekatan kita. Kalimat yang muncul seperti, ayo bantulah demi bapak. Nanti bapak dia marahin nih sama Pak Iqbal gitu. Terus, ayo yang tertib. Nanti apa namanya? Kayak tadi ya sama ya. Apa ya sudah kali ini nggak apa-apa. Nanti ibu bantu deh. Gitu. Pernah melakukan ini Bapak Ibu? Berhasil nggak? Berhasil. Selalu berhasil? Tidak. Anak jadi ngerasa ini enggak? Kadang-kala aturan bisa tegak nggak kalau kita mendekatinya dengan cara seperti ini? Misalkan Pak Miftah menggunakan posisi teman, sedangkan Bu Dewi misalkan posisi penghukum. Nah, atau ada guru lain yang lebih tegas lah seperti itu ya. Aturan bisa jalan nggak? Tidak. Iya, anak itu hanya takut dengan guru yang tegas, tapi yang gurunya asik, kayak teman, dianggap teman jadinya santai lah. Kan kita dekat, nggak akan apa-apa lah. Nah, posisi teman seperti itu. Lalu berikutnya pemantau, mengawasi perilaku berdasarkan aturan dan konsekuensi. Ini aturannya, ini konsekuensinya. Kalimat yang muncul, apa yang sudah kamu lakukan? Aturannya apa? Sanksinya apa? Nah, posisi ini mengandalkan perhitungan, catatan, dan data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kita melakukan ini? Iya. Oke, ya, kita melakukan ini. Berikutnya manajer. Guru berbuat bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya kata-kata yang keluar adalah, apa yang kamu yakini? Apa rencanamu supaya ini tidak terulang lagi? Berikutnya, apa yang akan kamu lakukan supaya datang tepat waktu? Kita sudah melakukan ini? Sudah belum? Kadang keluar juga kata-kata seperti itu. Oke, kadang kita udah keluar ya kata-kata seperti ini ya. Oke, dari kelima, tapi sudah sesuai dengan ini belum Pak Miftah, kata-kata seperti ininya? Kalau kita lihat frekuensi deh, dari kelima posisi ini, kita paling sering melakukan yang mana? Kayaknya pemantau. Pemantau gitu. Pemantau. Lebih banyak Pemantau gitu ya. Tapi kalau kita lihat
mana yang lebih nyaman buat anak? Teman. Atau mana yang tujuannya bisa kita capai? Kalau tujuan lebih ke manajer. Ke manajer. Oke, berarti kalau kita ada di posisi pemantau berarti udah bagus ya Bapak Ibu ya. Selangkah lagi kita menuju manajer. Nah, langkah-langkah kita sudah baik, sudah sesuai apa ya namanya on the track ya. Tapi nanti kita tinggal perhalus lagi karena kalau manajer itu kan sifatnya lebih halus ya, menyadarkan muridnya dari kesadaran diri sendiri seperti itu. Oke. Nah, saya punya 3 kasus. Kita boleh ini ya, pas nih, Pak Miftah, Pak Amin dan Pak Husni. Oke, boleh mendekat Pak Miftah ke Pak Husni. Kasus yang kedua, apa dulu Iya, bisa ya? silakan. Saya lihat biasa. Iya begitu ya. Tanya dulu. Oke, Saya geser. kacamata. Oh, kursinya aja yang ditarik aja nggak usah. Bu Lydia ke Bu Ida, Nah, Bapak Ibu dicermati 3 kasus tersebut. Kira-kira posisi kontrolnya dalam kasus tersebut apa yang sudah diambil? Kita waktunya 10 menit ya Bapak Ibu ya. Kenapa Pak Miftah? Saya harus pakai kacamata. Oh ya udah kita serahkan saja ke yang muda-muda. Ya. Boleh dicoret-coret Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak ya kata kuncinya? Ada bukan? Nah, kata kunci dari posisi kontrol ini. Penghukum, buat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke, boleh dicoret-coret Bapak Ibu? Ada pertanyaannya? Coba. Siap. Kalau pemantau kan berarti ada aturannya jelas. Misalkan aturannya apa? Konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Jadi kalau manajer itu kita apa namanya, jadi kayak reklamasi ke anak, jadi anak yang tempat kondisinya sendiri. Yes, betul Bu Rita. Jadi bukan dari kita. Bagaimana Bu Rita? Posisinya apa? Oh, manajer. Wah, keren banget. Manajer. Ada yang lebih tinggi lagi kan? Sejari masa manajer yayasan nanti. Sudah? Boleh dicoret, boleh dicoret, boleh diambil.
ini kan hasil dari hasil Ini kasusnya siapa Pak Amin? Ibu Santi. Oh, Ibu Santi. yang terakhir ini hasil dari menghasilkan anak kesadaran ya akan kesadaran Oke, sudah Bapak Ibu? Belum. Mengandung berarti di penghukum. Kita coba ya dari kasusnya Bu Lita dulu deh. Oke, kasusnya Bu Lita. Intinya apa yang terjadi di kasusnya Bu Lita? Kisahnya gimana? Peristiwanya bagaimana? Sabrina. Apa yang terjadi dengan Sabrina? Intinya saja. Ini jadi Sabrina itu dia datang ke sekolah tidak menggunakan sepatu yang seharusnya dia gunakan dengan peraturan yang ada seharusnya menggunakan sepatu berwarna hitam. Dia datang dan bertemu dengan seorang guru bernama Alman. Alman awalnya menanyakan memantau dengan menanyakan kenapa terhadap peraturan sekolah yang ada gitu kan memantau. Tetapi jawabannya Sabrina ini yang mungkin yang apa sih lupa yang terburu-buru akhirnya menggunakan salah sepatu. Kalau Lukman ini menjadi penghukum. Oke, tapi kalau kita lihat dari kasusnya Sabrina yang dia terlambat, dominannya sebagai pemantau atau penghukum? Penghukum. Oke, berarti sebagai penghukum ya, kita sudah kelompok 1 sudah bisa mengidentifikasi tindakan yang dilakukan Pak Lukman itu sebagai penghukum atau pemantau. Dominannya adalah penghukum. Oke, kalau kelompok bapak-bapak sudah selesai atau belum? sedikit lagi Bu. Oke, sedikit lagi. Sudah menemukan posisi guru tersebut? Ada 2 guru ya? Bu Eni dan Bu Santi. Oke, kita lihat dulu kalau Bu Eni. Jadi kasusnya intinya gimana? Bu Eni itu menggantikan Bu Santi di satu kelas. Terus ada anak-anak yang ribut. Nah, saat anak-anak ribut, posisinya Bu Eni sebagai apa Bapak? Teman. Sebagai teman. Ada clue-nya? Ayolah. Ayolah. Ya, ayolah bantu ibu. Ya. Ya, oke. Lalu berikutnya kalau Bu Santi, akhirnya kan beralih ke guru utamanya Bu Santi. Bu Santi menerapkan posisi sebagai manajer. Buktinya apa? Ini Pak di bawah apa ini paling kelihatan Kayak Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian Ibu Santi menyampaikan pertanyaan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Oke, berarti mengembalikan kembali ke anak ya. Iya. Posisi manajernya sudah ada dalam diri Bu Santi. Oke, berikutnya kelompok 3, kelompoknya Bu Winda. Oke, posisi apa yang muncul dari kasus ketiga? Manajer. Buktinya apa? Bu Suti itu dari awal udah menenangkan dulu, terus kemudian evaluasi diri masing-masing, terus menemukan solusinya, terus kemudian menyepakati untuk menjalankan solusinya. Oke, ya. Oke, dari
ketiga kasus ini sudah betul ya analisanya Bapak Ibu ya. Untuk kasus ketiga posisinya manajer. Kalau kita lihat di kasus ketiga yang punyanya Bu Winda itu nyaman sekali. Nyamannya kenapa? Ada unsur kita menggali perasaan ya. Yang dipukul siapa namanya? Anto marah ya. Nah, jadi kita yang divalidasi dulu rasa kita kalau kita memang marah gitu. Tapi untuk si pelakunya juga dinyamankan, tidak langsung kita judge, kamu salah nih, ayo kamu minta maaf. Nggak begitu kan ya Bapak ya, ayah Bu ya? Iya, apa yang dilakukan ke yang salahnya? Gino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Itu Iya, betul. Berarti divalidasi ke kedua anak ini, si korban maupun pelaku gitu. Nah, si korban ini dia punya perasaan tersebut itu pasti ada alasannya. Tapi si pelaku melakukan hal tersebut juga ada alasannya. Jadi sama-sama kita validasi rasa keduanya. Nggak kita langsung label yang memukul salah harus melakukan apa. Jadi kita validasi dulu. Nah, kalau kita sudah sampai posisi manajer, biasanya yang kita lakukan adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Ciri-ciri restitusi itu yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, kadang-kala kan kita merasa kamu sudah bersalah, lakukan itu, seolah-olah menebus kesalahan ya. Tapi anak-anak itu belum tentu belajar bahwa dia sudah bersalah dan harus melakukan apa. Lalu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan. Gitu. Kita membuat anak yang menentukan pilihannya, apa yang harus dilakukan, bukan kita paksa. Kadang-kadang kita suka memaksa, ayo minta maaf. Nah, seperti itu. Kita langsung yang keluar dari mulut kita kalau anak harus meminta maaf. Anak harus membersihkan lantainya. Anak harus misalkan merapikan kelasnya. Sebagian besar lebih banyak kadang-kadang muncul dari kita, belum muncul dari anak. Restitusi itu menuntun, melihat ke dalam diri. Nah, kalau kata Ki Hajar Dewantara, tugas kita guru adalah menuntun, dan itu yang harus kita lakukan. Menuntun anak melihat dalam diri, apa yang sudah dia lakukan, gitu. Alasannya dia melakukan itu apa. Berikutnya apa yang harus kita lakukan supaya tidak terulang. Lalu restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Nah, dengan restitusi itu kita marah nggak Bapak Ibu? Kalau kita merestitusi anak itu kita marah nggak? Bisa tidak Bu? Harusnya tidak, ya. Kita tidak marah. Kita menggali. Kenapa sih anak itu melakukan A? Ada nggak sih kebutuhan yang belum terpenuhi? Gitu. Kadang-kadang anak itu nakal bukan karena dia nakal ya Bapak Ibu ya. Tapi memang ada kebutuhan yang belum dia terpenuhi. Ada yang di rumahnya tidak terpenuhi, akhirnya bergejolaknya di sekolah. Seperti itu. Itu yang harus kita gali. Lalu restitusi ini adalah cara yang paling baik sejauh ini ya Bapak Ibu ya. Ilmu pengetahuan atau teori psikologi kan akan berkembang terus. Sejauh ini masih yang paling baik di antara hukuman dan konsekuensi kalau tadi kita lihat. Lalu fokusnya pada karakter, bukan tindakan. Berarti kalau anak membersihkan air yang sudah dia tumpahkan, bukan kepada fokusnya ke sana, tapi karakter bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Yang ingin dibangun adalah itu. Lalu restitusi itu menguatkan, restitusi itu fokusnya pada solusi. Kadang-kala orang tua itu kalau kita anak-anak ada yang salah, kita ngomong panjang banget. Solusinya ada nggak Bapak Ibu? Enggak. Kadang anak itu harus begini, ini bla 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 bla, tapi akhirnya ngambang. Anak dengar nggak? Enggak. Kadang kan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, karena memang fokusnya bukan kan memperbaiki, gitu. Sepertinya orang tua butuh kebutuhan dasarnya juga kali Bapak Ibu ya, meluapkan apa yang dia rasa, jadi nggak berfokus pada tujuannya. Lalu restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti kembali dia itu nanti diterima oleh teman-temannya. Itu saat kita merasa kita anak-anak sudah satu sepemahaman sama kita bahwa semua alasan itu ada tindakannya, berarti tidak ada tuh dia melabel temennya gitu. Jadi semuanya kembali ke kelompoknya, kita pemakluman, kita memahami gitu, dan akhirnya lingkungan positif akan terbentuk. Nah, segitiga restitusi
Namanya segitiga. Berarti ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan dulu identitas. Gitu. Caranya bagaimana? Seperti tadi bisa, kamu marah ya, itu bisa. Lalu kamu terlambat. Nah, semua orang juga pernah kok melakukan kesalahan. Atau kamu nggak ngumpulin PR ya. Bu Reni dulu juga pernah loh waktu sekolah tidak mengumpulkan PR. Jadi kita memvalidasi dulu bahwa hal melakukan kesalahan itu tuh ya biasa, karena memang nggak ada manusia yang nggak pernah salah itu. Lalu setelah kita validasi dulu kesalahannya dia merasa diterima bahwa dia bisa diterima, baru kita langsung ke tahap yang berikutnya. Nah, setelah kita tahu dia melakukan kesalahan, kita tanyakan alasannya. Gitu. Kamu terlambat ya? Semua orang juga ada yang pernah terlambat, atau Bu Reni pernah terlambat. Tapi Bu Reni tahu kamu punya alasan loh kenapa terlambat. Jadi kita tanyakan dulu alasannya. Seperti itu. Atau ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan dia merebut temannya, berarti kan dia butuh tuh. Nah, kita tanya, ada tidak yang bisa kamu lakukan selain merampas punya temanmu? Nah, jadi kita kembalikan dulu ke anak. Baru yang ketiga, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Kamu sadar tidak, atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dengan terlambat datang ke sekolah? Gitu. Jadi kita setelah kita sepakati, kita tanyakan, sesuai tidak? Atau tidak sesuai dengan peraturan kelas yang mana gitu. Atau kalau misalkan pelanggaran cukup berat, kita tanyakan, kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Saya ingin jadi misalkan anak yang soleh. Kita kembalikan lagi, yang kamu lakukan sudah mencerminkan anak yang soleh atau bukan gitu. Nanti biar anak tuh menemukan jawabannya dari dalam dirinya sendiri. Gitu, kita arahkan, kita mengarahkan sampai anak menemukan. Gitu. Jadi kita tahan-tahan nih diri kita Bapak Ibu untuk berkalimat yang panjang-panjang gitu menasihati anak seperti itu ya. Kita tinggal mengarahkan sampai anak menemukan solusinya dari dalam dirinya sendiri. Harapannya apa? Kalau dia sadar, dia akhirnya menemukan solusi. Harapannya adalah bertanggung jawab betul atas apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwa kalau aku A tidak baik, maka aku harus tidak melakukannya. Nah, harapannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar Bapak Ibu bareng-bareng kita. Oke. Nah, kalau tadi kan Sabrinanya datang terlambat ke sekolah ya, Pak Lukman marah-marah ya. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi, apa yang harus kita lakukan pertama ke Sabrina? Kita validasi dulu identitasnya, menstabilkan dulu identitasnya. Berarti nomor 2. Yang pertama berarti ya, atau bisa kita ini Sabrina hari ini datang terlambat. Nah, iya Bu. Iya. Bu Reni juga pernah terlambat. Baru kita ke yang kedua, menanyakan alasan. Baru kemudian yang ketiga, ya menanyakan keyakinan kelas. Oke, kita refleksi Bapak Ibu. Sebentar lagi kita usai. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mempelajari modul ini? Setelah kita belajar bersama-sama tentang budaya positif, ada hal baru apa? Baru mengenal restitusi itu. Oke, Bu Rita baru mengenal restitusi itu apa? Yang lain Bapak Ibu boleh? Belajar untuk bisa mengenal diri sendiri lebih jauh. Oke, kita belajar untuk mengenal diri sendiri. Ada lagi? Tahu posisi kontrol. Tadi ada apa aja? Ada 5. Oke, berarti kita jadi tahu ya, posisi kontrol itu tuh ada banyak. Posisi kita sebagai guru itu ada banyak, dan kita jadi merefleksikan selama ini kita posisinya yang mana sih. Nah, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Hal baru yang mengubah paradigma dari perubahan paradigma belajar
kontrol, dan satunya lagi tadi maaf apa sebelah kanan tadi? Segitiga restitusi. Iya. Oke, berarti Pak Miftah jadi tahu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke ya, berarti ada hal yang baru sama kayak saya waktu belajar ini tuh, oh jadi ketawa sendiri gitu loh dengan apa yang kita lakukan di sekolah gitu ya. Apalagi yang tadi masalah pemantau ya, catatan ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini. Perasaannya? Berarti kita sama, kita masih punya kelembutan hati ya, berarti Bapak Ibu ya, kita ngerasa bersalah. Misalnya kan ngerasa bersalah kenapa? Ternyata apa yang saya lakukan selama ini masih belum tepat. Oke, sama saya juga ngerasa begitu pas belajar ini kemarin gitu ya. Saya rasa udah benar, kok ternyata masih belum gitu. Kadang ya kita ngerasa belum memvalidasi perasaan anak ya gitu. Oke, berikutnya peran guru seperti apa yang selama ini telah saya lakukan? Kalau kita lihat dari 5 posisi kontrol, kita berada di posisi yang mana Bapak Ibu? Pemantau. Ya, lebih banyaknya pemantau. Lalu berikutnya, saya akan menjadi guru seperti apa setelah mempelajari materi ini? Insya Allah. Tingginya lebih tinggi lagi. Iya, berarti kita sama ya Bapak Ibu ya. Harapannya ke depan kita menjadi guru yang bisa menerapkan posisi manajer. Kita bisa menerapkan restitusi di sekolah kita, gitu ya. Alhamdulillah. Berarti dengan apa yang saya sampaikan kita sama-sama terbuka nih ya, wawasannya, wacananya. Jadi nanti kita bisa melakukan hal baik ini secara bersama-sama. Kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Oke, berikutnya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, datang memenuhi undangan saya, sudah membantu saya. Semoga hal yang baik ini bisa kita terapkan bersama-sama, bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, untuk kita, anak-anak didik kita, anak-anak kita di rumah juga ya Bapak Ibu ya. Insya Allah bermanfaat untuk semua lini dalam kehidupan kita. Oke, saya